Jadi branding ini nih yang harus dilakuin di era marketplace sekarang. Kalau nggak kita akan terjebak di banting harga aja terus, adu-adu murah. Kita nggak ngelakuin endorse ke artis gede sih, kita lebih suka si micro influencer gitu ya. Sekarang kan lagi zamannya begitu. Jadi yang influencer, mega influencer itu tuh dia posting 3-4 jam kemudian dia posting yang selanjutnya kan. Iya sih. Kalau dulu zamannya forum mungkin nggak usah ads nggak apa-apa. Kalau sekarang itu dua harus dijalanin. Harus jalanin. Di dalam platform ataupun di luar platform kita harus jalanin keduanya biar lebih maksimal. Menurut saya itu pun bahkan nggak cukup. Kita harus bentuk komunitas. Itu juga yang kita lagi bikin. Komunitas kita sebut namanya Sobat Aktif. Itu di mana ada? Instagram? Kita bikin di WhatsApp. Grup WhatsApp. Atau masuk ke Instagramnya nanti ada bisa ya? Ada, masuk ke Instagram juga. Jadi komunitas ini tujuannya apa sih? Kita bisa kadang-kadang ngumpul bareng. Lalu dia juga dapat voucher diskon lebih dari yang dari marketplace. Jadi istilahnya kayak member gitu kali ya. Loyalty lah. Loyalty ya. Cuman kita sebutnya itu komunitas karena ada aktivitas-aktivitas bersama juga. Kayak kemarin akhir Juni itu kita ada operasi bersih-bersih di Gunung Gede. Oh, Gunung Gede. Nah itu pesertanya kita ambil dari komunitas dan kita ajak kerjasama sama Mapala juga. Mapalanya waktu itu namanya Arca Buana. Kegiatan-kegiatan kayak gitu ada sosialnya lah. Jadi orang juga lebih inget gitu sama brand kita, nggak cuman kita cekokin pakai ads yang ini promo kita cekokin gitu. Memang dia bisa beli juga, cuman kan kita bikin brand ini mesti ada dampak juga kan gitu. KOL main nggak Mas Adi? Main juga KOL, kita ada brand ambassador juga. Brand ambassador siapa Mas? Yang besar itu si Sahabat Alam sih. Dia lebih ke eksplorasi hutan-hutan gitu, lalu ketemu hewan-hewan liar. Jadi kita minta untuk bantu edukasi juga nih. Kalau kegigit atau gimana. Jadi pemula kan tentunya pasti belum tahu tuh gitu-gituan. Nah, jadi ada satu brand ambassador kita yang fungsinya lebih ke edukatif. Kita nggak ngelakuin endorse ke artis gede sih, kita lebih suka si micro influencer gitu ya. Sekarang kan lagi zamannya begitu. Jadi lebih kena ke followersnya mereka gitu. Bedanya apa sih? Bedanya impact dari influencers yang mikro sama yang gede itu bedanya di mana? Ya ke satu mah kita namanya bisnis nggak jauh dari biaya kan. Kita hitung-hitung aja biaya yang kita keluarin untuk influencer gede cuman ke satu orang dibanding kita ambil yang 20 mikro, atau 30 yang mikro. Nah nanti kalau udah dicoba pasti bisa rasain lah. Yang influencer, mega influencer itu tuh dia posting 3-4 jam kemudian dia posting yang selanjutnya kan. Iya sih. Kayak Rich. Iya, nggak kena gitu. Mendingan kita ke micro influencer yang memang saya rasa kan market outdoor ini khususnya buat naik gunung ya itu kan lebih niche ya. Lebih spesifik banget. Jadi untuk micro influencer ini mereka punya followersnya tuh yang fanatik. Iya lumayan. Ada influencer ini nih ikut. Nah nanti followersnya si influencer ini nih pada datang, ramenya pendakian bersama tuh gara-gara seperti itu. Oh itu impactnya beneran ada ya? Impactnya beneran terasa sih. Nah kita mudah-mudahan lah kita bisa bangun komunitas lebih besar. Kalau sekarang kita membernya masih nggak terlalu banyak. Nanti kita kalau lebih besar mudah-mudahan bisa bikin pendakian bersama khusus komunitas sendiri gitu. Kita bahkan juga lagi berjalan nih bulan ini. Itu biasanya kita kalau naik gunung itu kita nginep dulu di base camp kan, di kaki gunungnya tuh. Nah, kita lagi kerjasama sama base camp Sahabat Pendaki di Gunung Gede via Putri. Itu nanti kita bantu dekorasi tuh. Jadi base campnya lebih bagus. Jadi brandingnya juga masuk di sana. Ada mini store juga, bisa rental, bisa beli barang kita di sana. Nah, jadi harapannya sih nanti base camp ini bisa jadi rumah komunitas kita juga nih, selain base camp doang gitu. Apa yang membuat Mas Adi tuh berpikir kayak ini walaupun dampaknya tidak langsung tapi harus kita lakuin tuh kenapa bisa sampai ke situ gitu? Ya dari pengalaman yang kita lewatin aja ya, banyak banget brand-brand yang jualannya tinggi di satu periode tertentu, tiba-tiba sekarang udah kita nggak denger lagi gitu kan, banyak banget. Kita belajar dari situ, kita lebih mau justru invest jangka panjang. Kalau penjualan sekarang bagus ya bagus, tapi kalau lagi jelek nggak apa-apa, kita justru tumpuk mendingan ke belakang. Sembari kita juga memang masih banyak perbaikan banget di kualitas. Ya sedikit demi sedikit lah kita perbaikin semua biar jadi bagus ke depannya gitu. Tapi kalau Mas Adi sendiri tuh punya timeline panjang berarti buat branding, atau ini sebenarnya kayak disiapin per periode aja brandingnya ini? Timeline panjang ada juga sih, cuman untuk timeline panjang mungkin lebih ke brand Elves ini, Elves Shop, sekarang Elves Active.
Kita sebenarnya 2023 akhir itu kita udah launching brand baru namanya Elf Fits. Oke. Itu untuk khusus ke olahraga indoor seperti gym sama yoga. Nah, lalu ke depan kita juga mungkin itu nanti biar nggak usah kita sebut. Tapi kita jangka panjangnya sih Elves ini kita mau bikin kayak grup gitu, Elves Group. Jadi di bawahnya tuh ada banyak brand pakai nama Elves ini gitu. Kalau untuk Elves aktifnya ya kita lebih lihat ke kesempatannya aja sih. Seperti Basecamp ini kita emang karena balik lagi ke komunitas nih, semua tuh biasanya dari komunitas. Ada teman di komunitas kita yang nawarin, ada kesempatan kayak gini mau nggak? Oh ya menarik sekali, saya bilang saya bantu. Kita datang ke sana, kita ngobrol-ngobrol. Lebih ke kayak gitu sih. Apa yang kita bisa lakuin ya kita lakuin. Karena kita misalnya mau distribusi offline nih. Kalau belum ada jalannya kita nabrak ke sono juga agak susah kan. Jadi sembari berjalan sih kalau menurut saya. Tapi kalau buat ngikutin offline bazar atau offline event ini, sebenarnya ada kriterianya nggak sih harus kayak gimana eventnya gitu? Kalau menurut saya bazar itu offline itu banyak banget ya sebenarnya. Cuman kalau yang Indofest ini tuh memang udah targeted banget untuk khusus outdoor gitu. Jadi menurut saya sih lebih baik ngikut kalau belum ada tim khususnya, lebih baik setahun cukup ikut sekali tapi yang memang cari yang sesuai gitu sama brandnya. Kalau mungkin nanti udah ada timnya, 1 tahun mau 3, 4, 5 kali juga boleh sih. Yang penting yang penting kita tahu dulu ya, sort eventnya beneran sesuai sama. Betul, sesuai nggak? Kadang-kadang kan ada yang agak maksa ya, ada yang nggak sesuai. Dalihnya nanti brand awareness kalau lu nggak bisa convert itu ke sales ujung-ujungnya juga buat apa ya? Bohong doang. Itu juga banyak kan kejadiannya yang misalnya agensi Facebook gitu. Dia bilangnya brand awareness viewsnya tinggi ya, lu mau convert itu sampai kapan gitu ya. Iya sih. Kalau soalnya kan balik lagi brand awareness tuh nggak ada hitungan kan? Nggak ada hitungan, iya. Iya. Jadi kan kita mesti pinter-pinter. Ini bener brand awareness yang dimaksud nggak? Apa cuman angka di dalam platform doang? Iya. Mas Adi belajar dari mana Mas tentang branding sama marketing? Sekarang mah kalau belajar mah YouTube aja kali ya. Sumpah. Dari pengalaman kita nyobain sendiri. Pokoknya yang paling penting sih kita ambil suatu keputusan. Kita salah ya kita evaluasi. Kita bener pun kita evaluasi lagi. Jangan kita salah lalu terpuruk. Ya nggak apa-apa, salah, ambil pilihan keputusan ada A, ada B, kita pilih A, salah, ya ngaku salah, kita ganti ke B. Nggak ada yang jadi susah gitu. Sebenarnya orang kadang-kadang mungkin egonya ketinggian kali ya. Dia ngerasa dia paling bener, dia udah ambil yang A, udah tahu jeblok, dihajar terus ke A terus gitu ya. Sebenarnya kalau kita mau kurangin ego kita, belajar ya dari keseharian aja. Ya sama dari YouTube sih. Dari YouTube banyak banget tuh pengalaman-pengalaman orang lain kan yang kita nggak mungkin alamin sendiri, kita udah dengerin itu gitu. Tapi ya kita dengerin YouTube, dia bilang apa, kita ikutin, nggak berhasil di tempat kita, ya juga jangan malah marahin orang YouTube-nya gitu kan. Ya yang nggak works di lu, bisa works di orang lain ya, coba lagi cara lain, coba lagi cara lain, ya gitu aja terus. Soalnya kita juga udah punya tim cukup banyak. Dulu tuh pegawainya sampai hampir 20 kali. Itu setiap pegawai dia megang 2 atau 3 marketplace gitu. Jadi update stok ya pakai manpower aja. Manual ya? Manual. Pegawainya banyak, pegawainya itu malah digunain untuk telepon orang. Untuk barangnya habis nih, mau ganti. Oh iya.